Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video ini kita akan membahas tentang momen penting dalam sejarah ekonomi yang pernah terjadi, yaitu The Great Depression. Dan bagaimana peristiwa ini itu mengubah cara pandang dunia dan memunculkan revolusioner seperti Keynes melalui kritik dan pemahaman, juga solusi untuk krisis besar seperti Great Depression ini. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu The Great Depression. Oke, jadi sedikit cerita, kalian pasti pernah dengar kan tentang The Great Depression. Ini adalah krisis ekonomi yang super parah yang pernah terjadi di tahun 1929. Awalnya dimulai di Amerika, tepatnya dari kejatuhan pasar saham di Wall Street. Tapi lama-kelamaan krisis ini menyebar ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan jadi bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik tutup, dan banyak orang bahkan sampai kesulitan makan loh. Nah, yang bikin menarik nih, pada saat itu masih banyak banget ekonom yang percaya dengan teori ekonomi klasik. Mereka yakin bahwa pasar akan mencapai keseimbangannya sendiri, sehingga krisis mereda dan ekonomi kembali pulih. Tapi pada kenyataannya, tahun demi tahun, krisis malah semakin memburuk. Nah, disitulah muncul Keynes dengan kritik-kritik terhadap teori ekonomi klasik serta pemikiran dan solusi-solusi untuk krisis yang tengah dialami seperti Great Depression ini. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik. Berikut poin-poin pentingnya. Nah, poin utama kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik yaitu adalah penolakan terhadap hukum Say. Hukum Say atau Say's Law pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom klasik yang berasal dari Prancis yang bernama Jean-Baptiste Say, yang berbunyi supply creates its own demand. Nah, di sini artinya adalah seluruh penawaran akan selalu otomatis menciptakan permintaannya sendiri. Jadi, barang yang diproduksi akan selalu terjual habis. Nah, namun Keynes menolak pandangan ini. Ia berpendapat bahwa teori ini tuh nggak selalu berlaku. Penawaran tidak akan selalu menciptakan permintaannya sendiri, apalagi jika sedang dalam masalah krisis ekonomi besar seperti Great Depression ini. Sehingga perekonomian menjadi tidak stabil, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, dan juga terjadinya pengangguran. Nah, poin yang kedua adalah keterbatasan mekanisme pasar dalam mencapai keseimbangan. Nah, teori klasik ini yakin bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangannya sendiri. Namun, Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak selalu dalam kondisi keseimbangan penuh. Nah, pasar bisa terjebak dalam kondisi di bawah tingkat pekerjaan penuh, terutama akibat ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan agregat. Nah, poin yang ketiga adalah peran pemerintah yang krusial. Teori ekonomi klasik dan teori Keynes ini mempunyai pandangan yang berbeda terhadap peran pemerintah dalam stabilitas ekonomi. Nah, menurut Keynes, pemerintah itu harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, bisa melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan bertolak belakang dengan pandangan ekonomi klasik yang justru pemerintah itu gak harus ikut campur dalam masalah ekonomi. Jadi, kalau menurut teori klasik, peran pemerintah ini sangat pasif, sedangkan menurut Keynes, pemerintah ini punya peran aktif. Nah, poin yang keempat ada ketidakselarasan antara tabungan dan investasi. Nah, Keynes menyatakan bahwa tabungan dan investasi tidak selalu sejalan karena dibuat oleh dua pihak yang berbeda.
Nah, jika orang-orang lebih banyak menabung daripada berinvestasi, maka permintaan bisa menurun dan dapat memicu adanya pengangguran. Contohnya kayak perusahaan memproduksi banyak barang, tapi masyarakat memilih untuk menabung atau berhemat, yang mana di sini nanti barang yang diproduksi perusahaan itu menjadi tidak laku, sehingga perusahaan akan menderita kerugian. Bahkan lebih parahnya lagi, bangkrut, sehingga akan menyebabkan PHK massal yang berujung pengangguran. Nah, oleh karena itu, investasi itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Poin kelima, yaitu ada memandang utang sebagai alat kebijakan yang potensial. Nah, berbeda dengan pandangan klasik yang cenderung memandang utang ini sebagai sesuatu yang negatif, Keynes berpendapat bahwa utang pemerintah justru bisa menjadi alat untuk membantu menstabilkan atau mendorong pemulihan ekonomi pada saat masa krisis. Nah, jika utang dikelola dengan baik ya, maka ini bisa membantu untuk menstabilkan krisis-krisis besar seperti The Great Depression itu. Lalu poin keenam yaitu adalah ketidakseimbangan pasar uang tidak selalu otomatis. Nah, teori klasik ini kan tadi percaya ya bahwa tingkat bunga dapat menyeimbangkan penawaran tabungan dan investasi. Nah, namun Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk preferensi likuiditas masyarakat melalui permintaan dan penawaran, juga kebijakan moneter pemerintah melalui bank sentral. Nah, poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memahami akar masalah pengangguran. Nah, Keynes menjelaskan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi bukan cuma karena penawaran ya, tetapi pada permintaan agregat yang rendah juga dapat menyebabkan pengangguran. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dan poin-poin utama kritik-kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik. Nah, jadi kesimpulannya di sini Great Depression itu mengajarin kita bahwa kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar. Nah, di sini Keynes menyoroti peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Juga pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ekonomi bekerja dalam dunia nyata.